orang-orang terpenting di organisasiku. Maki sedang mengumpulkan orang-orang paling pentingnya Maki di komunitas Ngerti Pagi. Ya teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang sedang hadir Zoom. Zoom itu nggak aku kasih ke semua orang. Yang aku undang ke sini tidak semua orang. Supaya teman-teman tahu bahwa teman-teman ini VIP-nya aku. Dan teman-teman bisa duduk di sini karena teman-teman melakukan sesuatu yang hebat dari dulu sampai dengan sekarang. Bukan hanya dulu, tapi dari dulu sampai dengan sekarang. Adanya teman-teman duduk di sini bareng-bareng, yang ini bukan orang-orang biasa yang sampai di sini, itu udah bukti pertama bahwa teman-teman hebat di masa apapun itu, ya. Jadi usap-usap blazernya, dibalik aku yang mungkin menggunakan baju terlalu kesana. Kenapa saya baru mau terharu dan berusaha? Oke, aku diam. Dibalik teman-teman pakai blazer yang mungkin di rumah itu terbungkus dengan yang lain, atau teman-teman yang ngantor hektik banget di kantor sekarang kerjanya lebih keras lagi dengan pakai blazer hari ini. Aku pengen teman-teman juga ingat, aku juga punya peran penting di bisnis Oriflame yang aku jalankan. Penting dan istimewa. Kalau tidak penting, tidak istimewa, teman-teman tidak ada di sini, ya. Tahu nggak waktu aku bilang ke teman-teman yang lain ya, waktu di grup itu, tahun depan ikut ya kalau aku ajak. Aku bilangnya aku ajak. Jadi kalau teman-teman tidak goal, tidak aku ajak. Ya, ada. Kalau aku pergi ke conference pun teman-teman, hatiku tuh digetarkan oleh kasta-kasta yang ada di Oriflame, ya. Aduh naik bis, ya. Naik bis sini gitu dipanggil. Senang sih dipanggil, tapi ada orang yang namanya dipanjang gini, pakai jas gitu. Tapi 15 dunia ya. Ya aku pengen kayak gitu. Dan kita selama ini tidak conference, tidak melihat itu. Yang kita lihat Cocomelon, yang kita lihat Davina Hermawan masak apa hari ini, ya. Ini kita mengingatkan lagi. Cara aku mengingatkan sebagai atlet mungkin tidak sedahsyat acaranya Oriflame, tidak sedahsyat kalau teman-teman benar-benar melihat ikon-ikon top leadernya Oriflame, tidak sedahsyat itu. Tapi aku yakin teman-teman tuh di dalam sininya udah benar-benar leader, udah benar-benar hatinya di sini. Jadi disulut dikit aja, pasti teman-teman paham apa yang aku maksud. Kenapa kita ada di sini, kenapa kita kumpul sama-sama, dan kenapa teman-teman berkumpulnya bukan orang-orang sembarangan. Di fase apapun teman-teman sekarang, ya, kita akan melewati banyak masa di Oriflame. Dan keberhasilan yang aku anggap keberhasilan aku saat ini, hari ini adalah dengan melihat wajah teman-teman ada di sini masih mendengarkan aku, masih menggandeng tangan downline-nya, masih berkumpul dengan teman-teman yang lainnya, bisa membawa diri, bisa bawa keluarganya ke sini. Itu kesuksesan aku hari ini. Hari ini kita akan belajar sama Roni, dan aku sedikit aja ya, biar aku sindir-sindir dikit gitu ya. Sedikit aja. Hari ini kita mau bahas tentang independent leader. Karena sudah goal director, aku mengingatkan perannya, haknya, tanggung jawabnya, dan apa itu independent leader. Mungkin sudah tertumpuk dengan cucian-cucian dan lain-lain di bawah sana. Kita ingatkan lagi, kalau teman-teman nanti begitu pulang agak-agak ngerasa lupa dengan apa yang sudah kita lewati di sini, panjang blazernya boleh dipakai, ya. Panjang blazernya boleh dipakai. Hari ini aku tidak minta teman-teman pakai baju santai, tidak, tapi sengaja aku pengen. Kenapa pakai baju blazer? Karena kalian mengerjakan sesuatu yang profesional yang membantu hidup banyak orang. Kenapa warna-warni? Kenapa hari tidak boleh pakai baju warna hitam? Walaupun ada yang scroll grup nggak baca, kita nggak boleh pakai baju warna hitam. Ungu gelap.
walaupun udah pakai baju ungu gelap, karena aku sudah tidak mau lagi dengan dalam tanda kutip melo-melo karena jaringanku drop. Tidak mau dengar lagi. Kamu pebisnis, jaringan kamu drop, kamu berdiri yang tegak, kamu dongakkan kepalamu, kamu hadapi, kamu perbaiki lagi. Kalau mau jadi entrepreneur begitu. Kalau mau digaji orang, tunggu instruksi mati, ayo kita gini. Tapi kalian independen, tidak. Harus jadi sesuatu yang cerah, menyala, terang, ceria, karena banyak mata yang melihat ke teman-teman. Setuju? Gini sebelahnya. Oke, kita sambut Pak Roni, silakan Pak Roni. Tepuk tangan teman-teman. Anakku, itu your precious thing. Kalian kasih aja. Mau disuruh mandi di kamarmu kek, mau disuruh kasih makan kek, terserah gitu. Ya kan? Dari mana datangnya rasa trust ke teman? Kok bisa gitu ya? Kok bisa punya teman yang kita percaya gitu? Dan ini ada ber-20 ya di sini ya. Rasa trustnya tuh sama gitu. Rasa sayangnya sama, rasa percayanya sama gitu. Jadi anak mau dibawa siapa aja, oke, asal masih di komunitas ini pasti oke, pasti dikasih makan kalau jamnya makan, pasti disuruh mandi ya, pasti gitu-gitu. Dari mana kok percaya gitu? Your bestie is my auntie. Ya. Ada sesuatu yang goib yang tidak bisa dideskripsikan, ya. Yaitu ilmu cara gimana membuat culture di komunitas. Masa pandemi kita belajar sangat banyak tentang itu, tentang percaya sama komunitas, tentang percaya sama upline, tentang walaupun mungkin teman-teman ngerasa kayak kepercayaanku dalam tanda kutip agak dihianati oleh downline yang berhenti, tapi kalian masih punya satu sama lain. Sebenarnya ngetes sama kemarin di kolam renang itu. Jadi kolam renang itu adalah tempat tes. Dan aku ngetes yang kedua itu adalah di ruang sarapan. Siapa yang datang paling pagi itu paling kompetitif? Aku dong. Cek makanannya untuk menginformasikan ke teman-teman yang lain kan, menunya ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi nilai-nilai yang teman-teman ambil hari ini dari kita belajarnya kita tidak teks, tidak ada slide, tidak ada apa. Aku tidak mau kalian cuma belajar teks, dicatat pulang nggak mau, tapi belajar dari orang yang duduk sebelahnya, belajar dari apa yang aku alami kemarin, gimana aku diperlakukan, gimana anakku ketemu dengan anaknya yang lainnya, gimana Viola ngetok kamar aku nggak takut gitu, itu kan plannya mama gitu. Aku tidak dianggap seseorang yang menakutkan. Paki juga tidak dianggap seorang yang menakutkan, malah dititipin anak, dititipin Maaf Paki, maaf Paki. Jadi teman-teman punya tim gitu ya, teman-teman juga mengelola tim. Jadi apa yang dirasakan di sini, gimana caranya kalian bikin culture itu ke timnya? Gimana caranya badai, topan, kita kumpul, kita tidak saling malu tentang level, kita tidak saling malu tentang penghasilan yang mungkin sedang teruji banget, tapi kita duduk bareng di sini. Aku mau belajar, kamu mau belajar, aku mau duduk di sini, aku masih pengen mengusahakan sesuatu untuk keluarga kita, dan kalau kita sukses nanti, aku pengen kamu juga ikut sama-sama. Ya kan? Ya, tepuk tangan buat dirinya sendiri. Oke. Ketika teman-teman membangun komunitas, ada saatnya secara angka belum, mungkin ada saatnya secara angka mungkin kita belum cukup baik ya. Kalau aku bilangnya, oke, mungkin kerjaku belum cukup baik untuk membawa kita ke titik tertentu, tapi sembari kita belajar, sembari kita berjalan, kita juga punya tugas
membangun cara melewati misalnya saat-saat sulit seperti sekarang. Gimana cara membawa tim terus, gimana caranya tim kita nggak menyerah di tengah jalan, ya. Makanya kehadiran jumlah Gold Up di sini yang beberapa tidak bisa hadir itu, tapi mereka hadir di Zoom. Aku juga ditinggal banyak sekali leader, banyak sekali ada upline-nya juga, ada upline-nya teman-teman juga di sini yang udah off Oriflame tapi kemarin kirim makanan ke aku baru kemarin waktu kita bikin bungkusin coklat, pulang-pulang ada makanan. Enggak. Habis gitu ya. Jadi akan banyak yang berhenti. Tapi kenapa aku minta teman-teman tuh jaga etika, tidak usah diomongin di sosial media, tidak usah bikin status kayak yang ninggalin kita gini-gini. Karena kalau kita jalan secara elegan, orang melihat, orang tetap respect, ya, dan yang berhenti tidak akan mengganggu yang berjalan, ya. Nah, kalau nggak pakai slide kan aku jadi bingung ya, itu tentang apa jadi temanya ya? Tentang itu ya, yang pertama ya. Nah itu ya, tentang pokoknya membangun culture. Jadi itu diterusin ke timnya. Terus kita juga udah kehilangan banyak jam-jam makan-makan bersama. Itu yang hilang banget. Makan sambil duduk bareng ngobrol itu yang hilang banget. Jadi kalau aku bilang, kalau misalnya jaringan kita belum naik, teman-teman, itu sebabnya apa gitu? Karena kita berkurang aktivitasnya, ya. Kita tuh tidak perlu yang super pintar, super smart, super ini enggak. Kamu hanya perlu melakukan banyak aktivitas supaya bisnis kamu berjalan, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan aku tidak capable sebagai leader, aku mungkin ngomongku tidak didengarkan orang, aku mungkin ini, tidak ada hubungannya dengan perasaan. Ya, saudara-saudara lagi nonton yang di Jawa, kalian banyak main perasaan, tidak boleh main perasaan terlalu banyak. Kenapa? Jaringan kita performance-nya belum kembali. Karena performance kita dalam bekerja juga belum kembali. Aku minta teman-teman ketika menyikapi hal itu hanya ke situ. Gak boleh terlalu mendramatisir, melebih-lebihkan, dibawa terus. Aku gini enggak, tidak ada hubungan dengan perasaan kamu. Ini hanya berhubungan dengan produktivitas kita. Ketika kita balik lagi, ketika kita kerjanya seperti masa kita punya prestasi tertinggi, prestasi itu pasti akan kembali. Itu pasti akan kembali. Kalau sudah levelnya di sini, jangan terlalu banyak filosofis, ya. Tapi misalnya gini, aku mau naikin kapasitas diri. Kalau mungkin masih level-level brand partner atau BI atau masih belajar jadi leader, oke, naikin kapasitas diri. Tapi kalau sudah gold, naikin kapasitas diri dengan cara apa? Nggak boleh yang hanya kayak ini kata-kata mutiaranya. Naikin kapasitas diri dengan cara apa? Apakah kalau aku kemarin baru ikut trainingnya Eric Worre, ya, itu benar-benar dikulitin banget, benar-benar dikasih tahu bahwa kamu tuh entrepreneur, kamu tidak bekerja untuk orang, kamu tidak bekerja untuk upline-mu. Jadi apapun yang dilakukan upline-mu seharusnya tidak mempengaruhi kamu secara emosional. Apapun yang dilakukan oleh downline-mu tidak boleh mempengaruhi kamu secara emosional, tidak boleh. Jadi udah harus dalam tataran yang ini kerja profesional, ya. Apapun yang dilakukan oleh upline-ku itu keputusan dia. Oriflame nanti kasih program apa, keputusan Oriflame. OIC ngadain training apa, keputusan OIC. Tapi kalian adalah pribadi-pribadi yang mandiri. Apa yang kalian putuskan untuk hidup kalian sendiri? Apakah mau seperti sekarang? Apakah mau naikin standar? Itu keputusan kita sendiri yang tidak ada hubungannya dengan keputusan orang-orang di luar sana. Ibaratnya sekarang misalnya OIC nggak ada, komunitas nggak ada, teman-teman cuma dikasih satu katalog,
Ini katalog 1. Sukses dari sini gimana caranya terserah. Tapi kamu dikasih katalog, kamu dikasih produk, Orin akan deliver kemanapun dengan aturan gratis ongkir sesuai yang ditetapkan Oriflame. Apa yang kamu lakukan kalau mau jadi diamond? Pasti kita mikirnya sekarang susah dong. Bisnis apa aja susah. Tapi bayangin, zaman Ibu Mutia Rizky dikasih apa dia? Selebar katalog. Apa yang menyayang-nyayang? Gak ada. Komunitas dia bikin sendiri. Aku harap teman-teman udah mulai membuka pikirannya ke arah situ. Sudah tidak boleh kalau upline-nya agak misalnya nggak kelihatan intensif lagi atau nggak ngebales postingannya di Instagram, di Facebook, itu nggak boleh udah jadi penghalang kita untuk maju. Aku mau apa yang aku mau putuskan buat hidupku, tidak boleh. Kalau teman-teman masih bawa itu, ya misalnya goal nih, BPS kemari, gini-gini, kayaknya si upline tuh udah nggak fokus lagi deh. Aku tanya, kamu goal beneran apa goal jadi-jadian? Itu sesuatu yang sangat serius loh. Kalau mau income-nya besar banget, mau punya komunitas besar banget, apa yang ada di sini dan di sini, apa yang aku mau di hidupku ini, itu keputusan aku. Tidak boleh orang lain ikut-ikutan mempengaruhi. Orang lain berhenti, kita berpengaruh. Apalagi kayaknya udah nggak komen-komenan aku, komen aja sendiri, kamu tulis postingan, komen sendiri, like sendiri. Punya jempol, bisa. Punya downline berapa? 5 orang. Aku jajanin ya. Tolong like-in, komenin, bisa? Jangan kehilangan. Karena kalau udah goal ke atas, ininya harus dipakai. Ininya tidak bisa pinjem upline lagi. Tidak boleh terus-terusan pinjem upline. Atau tidak boleh tergantung dengan apa isi ininya upline. Ya. Isi pemikiran kita, ya kita yang cari, kita yang mau. Kata anak gini, kok ada backupnya? Ya jawab Yun, ya nanti mama kayak Maki yang di rumahnya punya backup sendiri. Yang kamu nanti bisa, tapi aku juga punya backup, anakku nggak pernah berenang, nggak pernah pakai. Aku pakai buat merendam baju. Aku pakai buat ibaratnya itu standar rumah ada datanya dipakai main biji misalnya. Ya jadi nggak boleh pinjam otak orang lain untuk menentukan hidupku mau dibawa kemana, ya nggak tergantung misalnya kalau Pak Niklas cool, kalau Pak FN lucu, ya Pak lucu nggak sih dibaliknya? Kalau Pak FJ joget-joget, nanti misalnya Pak FJ dipindah, ya Pak FJ dipindah. Nanti misalnya Pak Roni jangan ya Pak. Nggak, aku nggak.